Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Allah di pertanyaan kita malam hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan dalam nats ini mengingatkan kita supaya kita berperilaku menurut keinginan roh. Pertanyaannya sekarang, Amanginang, bagaimana dan mengapa kita harus berperilaku sesuai dengan keinginan roh? Nats khotbah ini menjelaskan kepada kita bahwa ada keinginan daging yang selalu mengarahkan kita untuk hidup dalam ketidakbaikan, untuk hidup dalam kegelapan. Karena keinginan daging selalu bertolak belakang dengan keinginan roh. Tentu roh yang dimaksud di sini Amanginang adalah roh Tuhan. Roh yang mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Hidup dalam terang Kristus. Artinya hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Bertolak belakang dengan keinginan daging, hagio ni daging, selalu membuat kita untuk memenuhi nafsu semata yang berlawanan dengan keinginan Allah. Sehingga dia hidup dalam kegelapan, dalam kejahatan, ketidakbaikan, bukan mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah. Amanginang, nats ini berhubungan dengan perayaan dalam minggu ini, yaitu pada hari Pentakosta nanti yang akan kita rayakan, di mana ada rahasia besar yang harus kita ketahui, Amanginang, bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia telah menghembuskan, memberikan Roh Kudus kepada kita. Roh itu yang akan menuntun kita, yang akan menuntun umatnya, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani hidup kita. Bahkan yang lebih besar adalah bahwa tuntunan Roh Kudus memampukan kita untuk beriman kepada Yesus, memampukan kita untuk percaya kepada Yesus. Oleh karena itu Amanginang, iman kita bukan karena kemampuan kita sendiri, tetapi iman itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah melalui Roh Kudusnya yang memberikan kita kemampuan untuk mengenal Yesus. Amanginang, selama daging dan roh masih bersatu, maka keinginan daging akan selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Karena keinginan daging hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan egonya, memikirkan hawa nafsunya. Dengan sangat jelas ayat ini, nats ini menjabarkan Amanginang apa-apa saja yang menjadi keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora.
Amanginang percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Tentu sifat ini berlawanan dengan keinginan roh. Sebab sifat ini datangnya dari si iblis. Percabulan berhubungan dengan hukum Tuhan yang mengatakan jangan berzina. Kecemaran artinya orang yang selalu hidup dalam cemar. Dia anti hidup dalam kekudusan. Dia anti hidup dalam kesucian. Hanya menuruti hawa nafsunya. Penyembahan berhala dan sihir. Apakah masih ada di antara kita manginang yang mau meminta berkat dari leluhur kita atau opung kita, nenek moyang kita yang sudah meninggal? Tentu sifat ini harus kita tinggalkan jika masih ada. Karena sumber berkat satu-satunya adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Kemudian perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Iri hati biasanya memicu terjadinya pertengkaran. Dan orang yang dikuasai oleh iri hati akan selalu mencari cara untuk menjatuhkan orang lain. Di dalam iri hati akan diikuti dengan sifat amarah. Kemudian dia akan mendendam. Dan di dalam pikiran dan hatinya hanya ada rencana jahat. Rencana-rencana yang tidak baik. Dan orang yang hanya mementingkan diri sendiri, dia tidak akan berusaha membuat sekelilingnya nyaman. Karena apa? Karena dia hanya mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri. Kemudian perseteruan dan perselisihan memecah persatuan. Jika ada satu persekutuan terpecah belah oleh karena pertengkaran dan perselisihan, tentu kita tidak akan menemukan kedamaian. Terlebih jika dalam persekutuan gereja terpecah belah, maka firman Allah tidak akan dapat diberitakan oleh jemaat gereja. Kemudian percederaan, roh pemecah, dan kedengkian. Sifat ini sangat jahat di tengah-tengah persekutuan kita. Dia akan selalu membuat susah orang di sekitarnya. Penuh rencana yang tidak baik. Dia akan selalu memikirkan bagaimana orang lain jatuh. Bagaimana orang lain susah. Kemudian mabuk dan pesta pora. Dalam Alkitab, orang mabuk itu amanginang digambarkan dengan orang yang kehilangan arah. Mabuk digambarkan sebagai orang yang tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Tentu kalimat yang keluar dari mulutnya, dari bibirnya adalah kata-kata yang kotor. Dan dia digambarkan tidak mampu menguasai dirinya. Sangat jelas samanginang keinginan-keinginan daging itu. Namun Paulus mengingatkan kita bahwa ada keinginan-keinginan roh yang harus kita turuti. Ada keinginan roh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Untuk melawan segala keinginan daging. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hanya orang-orang yang mau dikuasai roh Allah yang mampu melawan keinginan daging. Amanginang tidak ada yang kurang dalam hidup kita jika hidup kita ini dalam keinginan-keinginan roh kita. Tentu hidup akan bersukacita. Tentu hidup kita akan bahagia. Tentu hidup kita akan damai. Orang-orang akan menyayangi kita. Orang-orang akan mengasihi kita. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran. Amanginang buah-buah roh ini hanya mampu dihasilkan oleh orang-orang yang mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Setiap orang yang taat dan setia kepada Allah, maka dia akan membuahkan perbuatan-perbuatan roh. Yang terakhir amanginang, meskipun roh masih tinggal bersama daging ini, tetapi roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Dia akan memampukan kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebaikan yang membuahkan perbuatan-perbuatan roh. Oleh karena itu amanginang, jangan beri kesempatan kepada keinginan daging kita untuk menguasai hidup kita. Tetapi kalahkanlah keinginan daging ini dengan mau dipimpin, dengan mau dikuasai oleh roh Allah. Maka percayalah amanginang, roh Allah akan bekerja menuntun kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas berkat dan anugerah-Mu yang membimbing kami, yang menuntun hidup kami. Hingga pada malam hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu yang kudus, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami telah mendengarkan suara-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu yang kudus, yang mengingatkan kami
supaya kami hidup menurut keinginan-keinginan roh, menurut keinginan-Mu. Ya Tuhan, ajari kami untuk melakukan firman-Mu, mampukan kami, layakkan kami Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Firman-Mu inilah menjadi pelita bagi kehidupan kami, sehingga kami mampu melawan segala keinginan-keinginan daging kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami pada malam hari ini. Kiranya dengan penuh damai, dengan penuh sukacita kami beristirahat. Engkaulah yang menjaga kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu diam dalam hati dan pikiran kami. Kami adalah orang yang tidak pernah luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan akan pelanggaran dosa kami. Layakkan kami menerima anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.